Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran Teknik Gambar Manufaktur untuk kelas 12 pada jurusan Teknik Permesinan SMK. Materi kita kali ini adalah menampilkan output objek gambar 3 dimensi menggunakan layout dengan metode base view. Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama, kita menyiapkan model 3 dimensi yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Nah, kemudian kita nanti akan menampilkan gambar 3 dimensi ini menjadi gambar kerja pada lembar atau layout yang nanti akan siap dicetak. Nah, di sini di tab model ini adalah daerah untuk membuat modelingnya. Kemudian nanti di sini ada tab layout 1, layout 2 dan seterusnya nanti untuk memasukkan gambar 3 dimensi tersebut menjadi gambar kerja. Nah, contoh yang sudah pernah kita buat adalah misalkan di layout 2. Nah, nanti kita akan membuatnya menjadi seperti ini. Contoh sederhana, nanti ada garis tepi pada kertas, kemudian ada kepala gambar, kemudian ada gambar kerjanya dan pandangan 3 dimensinya. Nah, bagaimana kita nanti akan membuatnya seperti ini? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, pertama kita akan men-setting dulu layout yang akan kita pakai. Nah, misalkan di sini ada layout 1 yang masih kosong. Nah, seperti ini. Untuk layoutnya ini kita hapus dahulu. Oke. Nah, di sini defaultnya masih gambar seperti ini. Modelnya yaitu landscape. Kita buat sama seperti contoh di sini, yaitu menjadi ukuran kertas A4 tegak. Nah, bagaimana merubahnya? Kita klik di sini, kemudian pada layout 1 ini kita klik kanan. Nah, kemudian pertama kali kita masuk Page Setup Manager, kita klik, kemudian kita modifikasi, kita modify, kemudian kita pilih printernya. Nah, misalkan sudah tersedia printer, silahkan dipilih printer, tetapi sebagai contoh nanti kita akan membuatnya menjadi PDF. Nah, misalkan kita pilih untuk AutoCAD PDF ini, misalkan ini, kita klik dulu. Nah, di sini ukurannya kebetulan ini sudah masuk, yaitu ISO A4 210 x 297. Artinya di sini kertasnya nanti yang dipakai adalah ISO A4, yaitu untuk lebarnya 210, kemudian tingginya 297. Artinya nanti gambarnya ini adalah A4 tegak. Kalau yang kita pilih yang di atas ini ISO A4 297 x 210, berarti nanti A4-nya adalah mendatar. Nah, kemudian kita pilih ini. Kalau sudah, kemudian di sini juga kita ganti menjadi portrait atau berdiri. Oke, kemudian kita preview. Nah, nanti jadinya seperti ini. Sudah, kemudian kita keluarkan. Nah, tetapi di sini nanti masih ada garis ini, garis putus-putus di sini. Nah, ini adalah garis tepi. Nah, nanti kalau di AutoCAD diatur, yaitu garis tepi yang paling pojok bawah di sini adalah koordinatnya 0,0, sehingga nanti pada saat kita membuat garisnya, nanti garisnya itu adalah di sini, sehingga nanti tidak sesuai. Artinya nanti ini harus kita pindah atau kita rubah menjadi pas ini, pas garis tepi gambar ini, yaitu kita pilih di properties, kita klik, kemudian di sini yang kita rubah adalah kita mencari yaitu ini printable area ya. Jadi yang di sini adalah yang area-area yang bisa dicetak. Nah, ini kita klik, kemudian kita cari tipe kertasnya, yaitu tadi A4, ISO A4 yang tegak. Oke, kita cari dahulu. Oke, kita cari ISO A4, A1, A2, A3. Nah, ini ISO A4 yang tegak. Kita klik, kemudian kita modifikasi. Nah, di sini kalau ada angka misalkan 17, 16 dan sebagainya, kita rubah menjadi 0 semua. Seperti ini, kita rubah menjadi 0 semua. Karena tadi kita sudah pernah membuat contoh, sehingga ini sudah masuk yang dilakukan perubahan. Jadi kalau contohnya misalkan yang ini kita modifikasi, nah di sini masih ada angka-angka ini, yaitu jarak-jarak ini. Nah, ini kita rubah menjadi 0 semua. Ya, karena tadi kita milihnya ini, kemudian kita modifikasi, ini sudah kita rubah ke 0, kita next. Kemudian kita finish. Nah, kalau nanti ada pertanyaan misalkan disuruh memberi nama, pokoknya dijawab yes aja. Nah, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah, kemudian kita oke lagi. Nah, kemudian kita close. Nah, di sini sudah jadi.
yaitu kertas yang siap kita cetak nanti. Langkah berikutnya kita akan membuat garis tepi dan etiketnya di sini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silahkan, misalkan kalian lupa, silahkan lihat link di atas, atau nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi nanti kalian bisa mencontoh untuk membuat lagi untuk garis tepi dan kepala gambarnya. Nah, contoh di sini saya sudah pernah membuat etiketnya. Sebagai contoh, misalkan di sini sudah ada file etiket seperti ini. Dulu waktu kalian kelas 11 sudah pernah membuat. Nah, ini nanti yang akan kita pindahkan agar kita nggak perlu menggambar lagi untuk garis tepi dan kepala gambarnya. Nah, di sini saya klik, saya cuma butuh yang di dalam ini. Oke, sampai di sini. Oke, nah kemudian saya copy. Metode pengkopiannya adalah pakai cara yaitu Ctrl C ya, Ctrl C, yaitu copy clip. Kemudian saya kembali lagi ke layout 1. Nah, ini maaf, saya pindah dulu ke sini. Nah, di sini karena tadi ini adalah yang etiket, yang model yang 2 dimensi. Kemudian saya pindah ke file yang output ini 3D. Di sini yang sudah kita copy tadi kita tempelkan, yaitu Ctrl V. Nah, di sini. Nah, titik ini adalah karena di sini aturannya adalah garis tepi 20, sedangkan garis tepi di bawah 5, garis tepi di kanan 5, garis tepi di atas 5. Sehingga di sini koordinatnya masih ingat, yaitu untuk X-nya 20, kemudian untuk Y-nya adalah 5. Kita masukkan 20,5. Enter. Nah, di sini sudah masuk. Sudah menjadi garis tepi dan etiket yang kita butuhkan. Langkah berikutnya kita pastikan dahulu untuk proyeksinya. Di sini kita klik kanan dan drafting standard layout kita klik. Nah, di sini kalau first angle ini adalah proyeksi Eropa, nanti kalian rubah menjadi proyeksi Amerika atau sudut ketiga di sini. Kemudian di sini masih tetap, kemudian kita oke. Berikutnya bagaimana menampilkan model ini menjadi gambar kerja di layout. Nah, menu yang harus kita klik adalah di sini, base view ya. Kita klik di sini, base view, kita klik. Kemudian di sini from model space kita klik. Nah, di sini kita letakkan. Nah, kita letakkan misalkan di sini. Nah, oke. Kemudian kita oke. Kita lihat di sini untuk proyeksinya, atau boleh kita klik langsung di sini. Kemudian ini adalah proyeksi 3 dimensinya. Kalau belum sesuai, nanti boleh kita tarik lagi, kita enter coba. Oke, seperti ini. Kemudian kita proyeksikan untuk pandangan atasnya. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik projected. Nah, oke, kita taruh di atas ini. Oke, kemudian kita proyeksikan juga untuk 3 dimensinya. Nah, misalkan kita taruh di sini. Oke, kalau sudah selesai klik kanan, enter. Nah, kemudian kalau gambar ini inginnya adalah gambar shaded, ini boleh kita double klik, klik. Oke, kita masuk di sini, hidden line, kita rubah menjadi shaded with visible lines. Kita klik, nah ini sudah jadi seperti ini. Oke, klik kanan, enter. Nah, kalau dirasa gambar ini terlalu besar, mungkin skalanya bisa kita kecilkan. Kita klik di sini, kita double klik lagi. Oke, di sini kita skalanya kita ganti, karena tadi 1:1, kita rubah misalkan 1:2. Oke, nah semuanya otomatis ikut mengecil. Kalau sudah kita oke. Nah, kemudian kita atur untuk jaraknya. Oke, ini kita bawa turun. Kemudian ini mungkin bisa kita lebih dekatkan. Oke, misalkan di sini. Nah, oke. Kemudian ini boleh kita dekatkan lagi. Oke, di sini. Klik tahan, kemudian misalkan kalau dirasa terlalu dekat kita jauhkan, kemudian kita lepaskan. Oke, kemudian kalau ingin merubah judul gambar, di sini kita double klik. Nah, misalkan ini adalah job gambar ketiga misalkan. Oke, job gambar nomor 16 misalkan, atau job gambar 16. Nah, oke, kemudian kita close. Karena tadi skalanya 1:2, ini kita rubah, double klik. Di sini kita rubah 2, kemudian kita close lagi. Kemudian tanggalnya boleh kita rubah. Kemudian di sini siswa, guru juga boleh kita rubah. Misalkan di sini guru 1 kita beri nama. Oke. Terus misalkan di sini juga kita ganti, kita blok, kemudian kita ganti.
Oke. Nah, kemudian di sini juga boleh kita ganti, misalkan nomor gambar 16, kemudian kelasnya misalkan kelas 12 TPM 1, kemudian absen misalkan nomor 19, kemudian tahunnya kita ganti 2021 misalkan. Oke, kita close. Nah, kemudian di sini kita lebih tengahkan. Oke, seperti ini. Kemudian gambar ini belum sempurna kalau kita belum memberi ukurannya. Nah, kita beri ukurannya. Ukurannya kita sesuaikan dengan job gambar yang sebelumnya sudah kalian dapatkan. Nah, kita cek job sheet yang sudah pernah kalian dapatkan. Nah, misalkan di sini ada ukuran di sini, di sini. Oke, kita sesuaikan. Misalkan di sini kalau pandangan dari sini yang ada adalah ukuran 10. Maaf, tapi ini sebenarnya adalah 20. Oke, kemudian kita pilih annotate, kita klik ukurannya. Nah, di sini kita klik di sini dan di sini kita tarik 20 misalnya. Kita rubah gambar lagi untuk yang pandangan di sini 20 70. Oke, di sini 20. Kemudian ukuran lagi di sini sampai di sini adalah 70. Kita cek gambar lagi 30 dan 50. Sini 30 dan 50. 30 dan 50. Oke, kita tahan, kita tarik di sini. Dan di sini sampai di sini adalah 30. Kemudian kita tarik lagi untuk ukuran di sini sampai di sini 50. Kita cek lagi apakah gambar yang dari sini masih ada. Oke, ini untuk ukuran 15. Nah, kita taruh di sini. Oke, sampai di sini 15. Kita cek lagi. Oke, sudah. Kemudian untuk pandangan atasnya kita juga bisa memberi ukuran. Kita sesuaikan di sini 70 80. Di sini ukurannya adalah 70. Kemudian yang di sini 80. Oke, kemudian ada lagi ukuran yang di sini adalah 50. Ukuran yang sampai di sini adalah 50. Kemudian ada ukuran lagi yaitu di sini ukurannya adalah 20. Nah, ini mungkin sudah lengkap. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Ada gambar 3 dimensi yang kita tampilkan, kemudian ada gambar kerja proyeksi Amerika, yaitu ada pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas. Kemudian bagaimana hasil ini bisa kita jadikan PDF atau siap dicetak. Nah, kita masuk menu di sini, yaitu kita klik, kemudian kita print. Nah, kemudian kita pilih continue to plot a single sheet. Oke, nah di sini kita cek dulu, kita preview. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita siap cetak, yaitu kita plot. Nah, kita plot, kemudian kita masukkan menunya. Misalkan di sini kita masukkan di job AutoCAD. Nah, kita beri nama misalkan gambar kerja 16 misalkan. Oke, kemudian kita simpan. Nah, pada saat kita simpan, kemudian kita masuk ke aplikasi PDF. Di sini sudah jadi untuk PDF-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gambar ini sudah siap dicetak atau di copy ke media yang lain agar bisa dicetak tanpa harus ada aplikasi AutoCAD. Demikianlah penjelasan dan contoh menampilkan output objek gambar 3 dimensi menggunakan layout dengan metode base view pada aplikasi AutoCAD 3 dimensi. Selamat mencoba, semoga penjelasan ini dapat cukup dipahami dan dimengerti. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar. SMK bisa, SMK hebat.